Ada satu karakter di Thunderbolts yang kehadirannya justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Karakter yang dulu sempat menuai kontroversi dan kini diberikan perlakuan yang sangat tidak terduga. Kita bakal membahas tentang karakter yang satu ini, Universe. Let's talk about it. Seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan untuk video kali ini, karena filmnya baru tayang di bioskop, maka saya harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton Thunderbolts. Silahkan ke bioskop terlebih dahulu, skip aja video ini, beralih ke tontonan yang lain, dan kalian bisa balik lagi ke sini kalau kalian sudah menonton filmnya. Karena sayang banget kalau kalian sudah kena spoiler tanpa menonton filmnya langsung. Salah satu momen yang paling mengejutkan dan jujur aja agak bikin bingung banyak fans, di film Thunderbolts ada satu karakter yang akhirnya dimunculkan kembali setelah absen cukup lama, dan awal mula munculnya adalah dari film Black Widow, dan karakter itu adalah Taskmaster. Ketika Taskmaster muncul, dia ditugaskan oleh Valentina Allegra de Fontaine untuk membunuh salah seorang di sebuah wilayah yang disebut sebagai Kubah, di mana di sana para anggota tim berkumpul untuk saling membunuh satu sama lain. Sayangnya, dalam momen yang chaos ini, Taskmaster mati. Bukan mati heroik, bukan juga dalam duel klimaks, dia dibunuh secara cepat oleh Ghost. Nah, momen inilah yang akhirnya memunculkan pertanyaan besar. Kenapa Marvel? Buat apa dia dimunculkan kalau cuma untuk dibunuh begitu saja? Pertanyaan seperti ini memang merupakan hal yang wajar dan sebenarnya menarik untuk kita bahas. Taskmaster alias Antonia Dreykov yang diperankan oleh Olga Kurylenko memang merupakan salah satu karakter yang dihadirkan dalam film Thunderbolts. Karakter ini pertama kali diperkenalkan melalui film Black Widow yang merupakan putrinya Dreykov, sang pemimpin Red Room. Di akhir film, Taskmaster berhasil dibebaskan dari kontrol ayahnya setelah chip di lehernya dihancurkan. Antonia kemudian pergi bersama dengan para mantan Black Widow lain yang berhasil dibebaskan dari pencucian otak. Ending ini membuka potensi besar bahwa Antonia Dreykov alias Taskmaster bisa kembali sebagai karakter yang utuh, mencari identitas baru pasca keterikatannya dengan Red Room. Tapi di Thunderbolts kenyataan berkata lain. Di awal diperkenalkannya Taskmaster dalam media promosi untuk film Black Widow, karakter ini langsung menjadi bahan perdebatan. Dalam komik, Taskmaster adalah Tony Masters, seorang tentara bayaran yang dikenal karena kemampuannya meniru gaya bertarung siapapun hanya dengan sekali melihat. Tapi versi filmnya sangat jauh berbeda. Antonia Dreykov hampir tidak pernah berbicara, hampir tidak punya emosi, dan sepenuhnya dikontrol lewat chip di otaknya setelah nyaris tewas dalam ledakan yang disebabkan oleh Natasha Romanoff di masa lalu. Perubahan ini menimbulkan kontroversi besar. Gender swap, karakterisasi yang terasa datar dan terlalu robotik, dan minimnya latar belakang pribadi dan motivasi terhadap karakter ini. Di babak awal film ini, Valentina mengirim Yelena Belova, John Walker, Eva Starr alias Ghost, dan Antonia Dreykov alias Taskmaster ke sebuah kompleks rahasia untuk saling bertarung dengan maksud agar mereka saling membunuh dan dihancurkan bersama bukti aktivitas ilegal Valentina yang menjadi pusat masalah yang bisa melengsarkannya sebagai direktur CIA. Ghost alias Eva Starr yang diperankan oleh Hannah John Kamen berhasil mengalahkan Taskmaster dan menewaskannya sebelum Bob Reynolds alias The Sentry yang diperankan oleh Lewis Pullman muncul secara misterius. Ini merupakan pilihan kreatif dari sang sutradara dan penulis yang tentu saja disetujui oleh Kevin Feige, yang tentu saja menyisakan beberapa alasan naratif dan strategis di balik pemilihan keputusan ini. Adegan ini sebenarnya merupakan fungsi naratif yang membuka taruhan emosional dan menegaskan tema. Kematian Taskmaster di awal film bukan sekedar kejutan murahan. Ini adalah penanda bahwa misi yang dijalankan oleh tim Thunderbolts bukan sekedar operasi biasa, melainkan jebakan mematikan. Kata kuncinya adalah jebakan mematikan. Sejak detik pertama, film ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan keselamatan bagi siapapun, bahkan karakter yang sudah dikenal sekalipun. Adegan ini kemudian memaksa Yelena, Ghost, dan John Walker untuk sadar bahwa mereka bukan pahlawan utama. Mereka adalah ujung yang lepas dalam tanda kutip yang bisa disingkirkan kapan saja. Dan dari situlah mulai tumbuh rasa saling curiga sekaligus kebutuhan untuk bertahan sebagai tim. Ghost yang menjadi pelaku pembunuhan juga bukan tanpa alasan. Dia kini menjadi jauh lebih stabil dan terkontrol dibanding saat terakhir kali kita melihatnya dalam film Ant-Man and the Wasp. Tindakannya terhadap Taskmaster sebuah pernyataan bahwa dia bukan karakter underused lagi. Dia bukan lagi ancaman pasif,
melainkan figur yang bisa mengambil keputusan ekstrim demi bertahan hidup. Lebih dalam lagi, adegan ini ikut memperkuat tema besar yang diusung dalam film, yaitu kesehatan mental dan penebusan. Taskmaster yang menderita kerusakan memori karena trauma dan manipulasi dari sang ayah tidak pernah benar-benar diberikan kesempatan untuk sembuh. Kematiannya bukan hanya akhir yang tragis, tapi juga semacam penekanan bahwa tidak semua karakter bisa lepas dari masa lalunya. Sebuah kontras dengan karakter lain seperti Yelena maupun Bucky yang terus mencoba mencari tujuan baru dalam hidupnya. Maka sekali lagi, dengan menggarisbawahi jebakan mematikan yang dibuat oleh Valentina Allegrada Fontaine, maka tentu saja jebakan tersebut membutuhkan korban. Dan di antara ensemble cast yang dimunculkan dalam film ini, salah satu yang paling bermasalah dengan fans adalah Taskmaster. Bahkan bisa dibilang sebagai karakter yang paling bermasalah karena sejak awal kemunculannya sudah banyak menimbulkan kontroversi. Dan ini membawa kita ke alasan yang kedua, yaitu pesan meta dari Marvel Studios untuk para fans. Dalam hal ini menanggapi kontroversi ketika Marvel sedang bersih-bersih dari warisan Taskmaster yang telah mereka ciptakan. Taskmaster versi Black Widow mungkin salah satu karakter yang paling kontroversial yang dimunculkan dalam film Thunderbolts ini, yang sangat jauh berbeda dengan karakter Taskmaster dalam komik, yang adalah seorang tentara bayaran flamboyan, sarkastik, dan ikonik karena kemampuan uniknya meniru gaya bertarung siapapun dengan kemampuannya sendiri tanpa bantuan teknologi. Namun versi MCU memilih jalan yang berbeda. Antonia Dreykov adalah perempuan yang dikendalikan lewat chip di otaknya, nyaris tanpa dialog seperti mesin pembunuh tanpa jiwa, dan kemampuan meniru gaya bertarung lawannya adalah karena bantuan teknologi, yang mirip seperti yang digunakan oleh Iron Man dalam film Captain America Civil War. Gender swap menjadi topik paling hangat karena banyak penggemar yang merasa karakter ini kehilangan esensinya. Bahkan di media sosial, Taskmaster disebut sebagai salah satu adaptasi terburuk MCU. Desain kostumnya dianggap terlalu generik, karakternya terasa hambar, hanya berfungsi sebagai plot twist untuk film Black Widow, bukan sosok yang menarik untuk diikuti. Nah, melalui film Thunderbolts, Marvel seolah bilang, kita dengerin kok. Dengan mematikan Antonia Dreykov di awal film, mereka seperti membersihkan papan catur, menghentikan eksperimen karakter yang tidak berhasil, dan memberikan ruang untuk karakter-karakter yang lebih kuat secara emosi maupun popularitas seperti Yelena, Eva Starr, bahkan Sentry. Serta ada spekulasi bahwa langkah ini bukan sekedar mengakhiri versi Antonia Dreykov di MCU, tapi juga membuka peluang untuk memperkenalkan Tony Masters yang jauh lebih mirip dengan versi komik di masa depan. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa eksperimen terdahulu tidak berjalan sesuai dengan harapan MCU. Alasan yang ketiga yang mungkin bisa kalian terima adalah untuk menyederhanakan ensemble sambil meningkatkan peran Ghost. Satu hal yang sering menjadi masalah dalam film ensemble seperti ini adalah karena terlalu banyak karakter, akan terlalu sedikit waktu bagi mereka untuk dibagikan. MCU pernah tersandung soal ini dalam film Eternals, dan Thunderbolts jelas belajar dari pengalaman itu. Dengan membunuh Taskmaster di awal, film ini secara sadar menyederhanakan peta karakter mereka, mengurangi beban ensemble, dan memberikan ruang lebih besar untuk karakter yang benar-benar ingin mereka eksplorasi. Ghost adalah contohnya. Dalam film Ant-Man and the Wasp, dia cuma villain dengan motivasi sakit fisik dan hidup dalam fase kuantum. Tapi dalam film Thunderbolts, dia jadi jauh lebih terkendali dan jauh lebih tenang. Bahkan ada rumor yang beredar, atau mungkin bisa dibilang sebagai teori, di mana Ghost pernah menjalin hubungan emosional dengan Taskmaster. Ada indikasi bahwa sebelum kematiannya, Ghost adalah karakter yang membantu Antonia Dreykov untuk mengatasi trauma memorinya. Dan itu membuat tindakannya terasa lebih kompleks, bukan sekedar menghabisi rekan tim, tapi tindakan yang dilandasi oleh beban emosional atau bahkan pengkhianatan. Langkah ini akhirnya menegaskan posisi Ghost di dalam tim. Bukan sekedar pengisi kursi, tapi karakter dengan agensi, luka, dan kekuatan yang nyata. Dan dengan Taskmaster ini dihilangkan, fokus cerita pun bisa lebih terarah ke relasi utama dalam tim. Yelena dan Bob, Bucky dan Red Guardian, sampai John Walker yang terus bergulat dengan identitasnya sendiri. Dalam struktur cerita, ini merupakan langkah yang cerdas. Sakit memang melihat karakter potensial seperti Taskmaster itu dipangkas, tapi kalau dilihat dari sisi ritme dan keseimbangan, keputusan inilah yang membuat tim terasa lebih fokus dan emosional. Dan alasan yang terakhir sebenarnya merupakan bagian dari strategi pemasaran dan efek red herring.
Marvel ini memang dikenal lihai dalam mengelola ekspektasi penonton, dan Thunderbolts bukan pengecualian. Taskmaster, meskipun secara teknis termasuk dalam line-up resmi Thunderbolts, muncul sangat minim dalam trailer dan bahkan sempat dihilangkan dalam beberapa frame dalam trailer atau teaser terbaru. Ini bukan sebuah kebetulan. Taktik ini dikenal sebagai red herring, sebuah cara untuk menyesatkan spekulasi fans, menciptakan ilusi seolah Taskmaster akan punya peran penting. Padahal, seperti yang sudah kita tonton, dia mati terlalu cepat di awal film. Langkah ini punya dua sisi. Di satu sisi, ini bisa dibilang licik. Fans yang mengharapkan redemption arc untuk Taskmaster malah seperti terkecoh. Tapi di sisi lain, ini justru menggarisbawahi tone film. Tidak ada yang aman. Bahkan karakter yang pernah menjadi pusat promosi Black Widow tidak akan bisa lolos dengan mudah. Dan untuk sebuah film tentang tim buangan, pengkhianatan dan manipulasi sistem, kejutan seperti ini malah menjadi tematik. Keputusan Marvel untuk membunuh Taskmaster di awal film jelas mengundang kontroversi kan? Banyak fans yang menilai langkah ini sebagai sebuah bentuk pemborosan, baik secara naratif maupun finansial. Bagaimana tidak, Antonia Dreykov yang sebelumnya jadi sorotan cuma lewat sebagai pelengkap penderitaan dalam film ini. Ekspektasi besar yang tidak pernah ditebus adalah salah satu alasan utama. Setelah film Black Widow, banyak yang berharap Marvel akan memberikan Taskmaster ruang untuk berkembang, memberikan kepribadian yang lebih kuat, atau bahkan arc penebusan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Taskmaster hanya berfungsi sebagai korban awal untuk membuktikan bahwa misi Thunderbolts adalah jebakan mematikan. Lagi pula sepertinya Marvel berpikir bahwa meskipun mereka memberikan ruang untuk Taskmaster berkembang, tidak akan menyurutkan gelombang protes dari para fans yang menginginkan Taskmaster yang sesuai dengan komik. Perbandingan dengan karakter lain seperti Yelena, Bucky, dan bahkan Ghost semakin memperparah kesan dari fans ini. Mereka semua punya screen time yang cukup, punya kedalaman emosi, dan bahkan fungsi yang jelas dalam alurnya. Taskmaster cuma muncul untuk mati, tanpa sempat bicara panjang, tanpa sempat menyentuh simpati penonton. Dan ironisnya, gender swap Taskmaster justru semakin kehilangan pembelaan. Bukannya membuktikan bahwa Antonia layak berdiri sebagai versi definitif untuk Taskmaster MCU, Marvel malah seperti mengamini kritik yang selama ini datang dari para fans, bahwa karakter ini tidak dirancang untuk bertahan lama. Makanya, jangan heran juga kalau banyak fans yang menyebutnya sebagai karakter yang tidak berguna. Dan kalau ini adalah cara Marvel untuk menutup arc dari Taskmaster, maka penutupnya terasa lebih seperti penghapusan diam-diam dibandingkan resolusi dramatis. Ya, pada akhirnya Marvel sendiri setuju dengan anggapan para fans bahwa Taskmaster yang telah mereka ciptakan dalam film Black Widow memang tidak seperti yang mereka harapkan. Ironis memang, tapi keputusan ini justru menjadi salah satu elemen yang membuat Thunderbolts membekas. Keberanian Marvel untuk menyingkirkan karakter kontroversial seperti Taskmaster di awal film bisa dibilang adalah langkah yang beresiko, namun berhasil menciptakan kejutan, membangun tensi sejak dini, dan yang paling penting memicu diskusi. Dan di tengah superhero fatigue yang semakin terasa, bukankah itu justru hal yang dibutuhkan oleh MCU saat ini? Sebuah film yang tidak hanya ditonton, tapi juga diperbincangkan. Tapi bagaimana menurut kalian tentang kematian awal Taskmaster dalam film Thunderbolts ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.